Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan tentunya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan tentunya nikmat hidayah. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ini adalah pekan kedua kita ngaosnya secara online. Dan jangan lupa untuk yang di rumah silahkan share ke wall masing-masing ya, atau share ke grup yang ada di media sosial. Dan ini sudah 2 pekan ya Tat ya, kita Iya, 2 pekan di Kito Cafe tanpa jamaah secara online. Semoga jamaah ngaos khususnya yang saat ini sedang online atau nanti malam yang menonton, semoga panjenengan beserta anak kita, pasangan kita, beserta orang tua kita, keluarga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini tanpa jamaah karena ini juga negeri ini tengah ada wabah pandemik corona ternyata. Iya. Selain corona ini juga musim hujan. Biasanya ini pasti berefek kepada usaha-usaha kita. Usaha-usaha jadi sepi. Rada sepi menurut Yang jualan-jualan juga lumayan sepi. Lumayan. Nah ini kan Ustadz jualan ya? Iya. Di pasar. Gimana? Ya harus sabar. Harus sabar. Kondisinya memang seperti ini. Mau tidak mau coba. Ini kan takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada saatnya bersyukur, ada saatnya sabar. Kelihatannya kita harus ngamalin soal ilmu-ilmu sabar deh kali ini. Iya. Tapi kan jenengan meskipun yang satu menurun, tapi kan yang satu naik. Herbal. Oh iya. Banyak yang beli madu, banyak yang cari jahe. Tadi saya pesan habatus sauda di bawah enggak? Iya. Ada Lupa. bagiannya insya Allah. Bagian dari itu. Buat panjenengan yang saat ini nyari herbal madu untuk daya tahan tubuh, ngerti sendiri kondisi saat ini, bisa langsung kontak Ustadz Dino. Amin ya Allah. Bagian dari iklan juga ini ya. Harus ada iklan. Ini juga termasuk iklan ya, Tat? Udah ceramah enggak ada yang bayarin ya. Diiklanin. Dijadikan diiklanin juga. Betul. Dan tema yang kita angkat kali ini adalah ini dulu atau itu dulu. Iya. Nah biasanya ini kita yang baru pertama hijrah kayak saya Tat. Iya. Dulu waktu pertama hijrah itu istilahnya saya masih hijrah sosmed. Jadinya nonton kajian-kajian Ustadz itu di YouTube, Di Instagram juga. di Instagram, di YouTube, di Facebook. Kan sekarang kan udah banyak ya, banyak Ustadz-Ustadz yang ceramahnya itu diupload di sosial media. Terkadang saya nonton itu ada Ustadz ini nggak boleh. Terus lain hari Ustadz Fulan yang satunya ini boleh. Nah terkadang kita ini bingung. Apalagi hijrah sosmed itu kan kita belum punya guru. Hijrah sosmed itu dalam arti tergeraknya hati, tergeraknya pikir itu berawal dari sosial media. Iya, tapi kita belum menemukan teman, belum punya guru. Jadi kita masih bingung. Ini apa itu ya? Ya memang seringkali dilanda seperti itu. Itu hikmah dari adanya sosial media. Memang tidak selamanya buruk. Ada hal yang positif diantaranya, banyak orang yang dulunya nggak ngerti tentang Islam jadi ngerti Islam. Itu juga bagian dari hal yang disyukuri. Hanya saja yang menjadi kebingungan kan ketika semua ustadz itu dilihat. Ada ustadz yang genrenya ngerok, semuanya salah semua. Ada ustadz yang genrenya itu kalem, semuanya boleh semua. Seperti itu. Iya, Tat. Jadi kadang kita ini bingung. Terus prioritas fikih itu seperti apa? Nah, seperti ini.
Maka pada kesempatan kali ini Bang Tahan dan teman-teman semuanya, kita akan berbicara tentang fikih prioritas. Fikih prioritas. Jadi kita akan berbicara tentang fikih prioritas. Jadi apa itu fikih prioritas? Fikih prioritas, fikih itu dari kata al-fahmu, paham, mudeng. Secara bahasa, secara istilah, pernak-pernik aturan dalam Islam itu namanya fikih. Dalam konteks, karena ini untuk teman-teman taubater, saya memakai istilah bahasa yang lebih mudah. Kalau secara definisi, secara kajian ilmiah tentu pembahasannya tidak seperti ini. Jadi pernak-pernik halal haram di dalam Islam ini namanya fikih. Namanya fikih. Tetapi disebut dengan prioritas. Kenapa disebut prioritas? Karena untuk mengerti mana yang harus dipelajari dulu dan mana yang harus diakhirkan. Jadi ada yang prioritas dulu. Karena begini Bang, di dalam Islam itu, di dalam Islam ada tingkatan-tingkatannya. Jadi dalam Islam itu bertingkat levelnya gitu. Sebagaimana rukun Islam itu ada 5. Ada syahadat, kemudian dia sholat, kemudian dia puasa, kemudian dia zakat, kemudian dia haji. Ini saja berlevel. Secara pahala juga seperti itu. Ada pahala yang begitu banyak sekali, ada pahala yang disebutkan cuma biasa-biasa saja. Berarti pahala itu juga macam-macam. Pahala juga macam-macam. Seperti hanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah kalau sendirian di dalam rumah, dia pahalanya sah dan mendapatkan 1. Tapi kalau dia kemudian sholat di masjid, dia mendapatkan pahala 27 derajat. Lebih banyak. Berarti apakah dalam beramal itu kita harus cari pahala yang terbanyak agar timbangan kita itu lebih berat gitu? Nah, gini. Ini menarik ini Bang, sampai ada sini. Seneng saya. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena memang ini menarik. Jadi karena Islam itu pahalanya, Allah memberikan pahala-pahala. Kemudian untuk taubater biasanya kan terus searching. Cari hadis-hadis yang pahalanya banyak, yang pahalanya banyak pengen langsung dikerjakan, yang pahalanya sedikit ditinggalkan. Apa caranya seperti itu? Tidak seperti itu. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya taklif syar'i. Taklif itu adalah tanggungan. Hal yang dibebankan kepada seseorang. Syar'i adalah syariatnya, itu semuanya ada hukumnya. Ada hukumnya. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Yang satu dengan satu yang lainnya itu nanti yang membuat mana yang harus kita dahulukan dan mana yang kita akhirkan. Jangan sampai timpang tindih. Jadi dalam Islam itu perintah dan larangannya ada hukumnya masing-masing. Jadi ada perintah yang diutamakan, ada perintah yang untuk sebagai penambahan, ada haram yang betul-betul tidak bisa ditawar, ada larangan yang sifatnya hanya sekedar anjuran seperti lockdown seperti ini. Lockdown di Indonesia ini hanya sekedar anjuran. Kalau di Italia di mana-mana sudah betul-betul lockdown, ya lockdown. Akhirnya yang masyarakat dikasih makan. Lah di Indonesia ini lockdown cuma anjuran, bukan surat perintah dari negara. Lah agama juga seperti itu. Ada yang tegas, ini harga mati. Kalau dia tidak dikerjakan, maka dia berdosa. Ada harga mati, ini haram. Kalau dikerjakan, dia dosa. Nah, ada wajib, ada haram, ada mubah, ada sunnah, ada makruh. Nah, lalu amalan yang wajib itu gimana, Tan? Gini. Prioritas pertama bagi seorang hijrater, taubater yang awam kemudian belajar Islam,
Yang pertama kali diajar, yang harus belajar adalah ilmu wajib. Amalan-amalan wajib dulu. Amalan wajib itu adalah kalau di dalam kitab, ya di dalam kitab, wajib itu ma yusabi ala fi'li wa yu'aqibu ala tarkihi, yaitu apa-apa yang dia wajib dikerjakannya, ya apa-apa yang wajib dikerjakannya, dan dia dihukum kalau dia tidak mengerjakannya. Contohnya begini, sholat. Ya, tentu pertama syahadat ya. Bagi mereka yang mu'alaf, teman-teman yang mu'alaf, dia syahadat dulu. Kalau dia sudah sejak kecil bapak ibunya itu Islam, berarti tidak perlu syahadat. Dia sudah Islam sejak zaman dahulu. Nah, orang yang pada posisi seperti ini kemudian ada kewajiban yang ini harga mati. Disebut harga mati, ini adalah bagian dari ciri dia sebagai seorang muslim adalah sholat. Jadi wajib. Puasa yang sebentar lagi mau kita datang, ya. Sebulan lagi mau datang. Ini puasa wajib. Kemudian zakat. Kemudian haji apabila dia mampu. Dan bagi seorang muslimah ada yang namanya memakai hijab. Tentu banyak syariatnya. Nah, contoh-contoh ini kalau dia tidak mengerjakan, dia dosa. Kalau dia mengerjakan, dia dapat pahala. Ini wajib. Nah, ini kan kita terus sudah... kemudian ada yang haram, Bang. Ada yang haram? Ya. Kalau yang haram itu adalah amalan. Kalau di dalam kitabnya ini adalah ma yusabu ala tarki wa yu'aqibu ala fi'li, yaitu apa-apa yang diwajibkan bagi dia untuk ditinggalkan, dan dia karena dia wajib ditinggalkan dan dia akan dihukum apabila dia mengerjakannya. Meninggalkannya dia wajib, melaksanakannya dia dapat hukuman. Ini haram. Jadi perkara haram itu juga dibagi apa enggak? Oh gini, haram itu nanti ada pembagiannya. Ada dibagi? Iya. Yang pertama haram karena perintah. Karena haram yang sifatnya ini adalah zatnya. Dia tidak makan babi, ya, babi. Yang kedua, dia tidak boleh makan babi. Kemudian dia tidak boleh memegang barang najis. Ini haram menurut zatnya. Ada yang haram karena jadi sesuatu amalannya. Amalan kita yang haram ada. Jadi sebenarnya contoh makanan, minuman ini kan halal. Tempe halal. Tahu halal. Enak. Ayam halal. Ya kan? Tapi ini bisa jadi haram. Bisa jadi haram? Bisa. Kok bisa? Cara mengambilnya dengan cara yang haram. Nyolong, maling, ngerampok. Nyembelihnya. Ya, itu barang haram. Jadi barang haram itu ada dua hal. Pekerjaan, pacaran haram. Kalau pacaran syar'i itu? Pacaran syar'i tidak ada. Pacaran haram. Gitu ya. Jadi haram itu ada seperti itu. Itu tadi yang pertama adalah ada wajib. Yang kedua ada haram. Terus ada yang namanya sunnah, Bang. Sunnah. Sunnah itu kalau di dalam kitab ini ma yusabbitu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Apa-apa yang dia ditetapkan untuk dikerjakan, tapi dia kalau ditinggalkan tidak dosa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dalam bahasa gampangnya gini, ngelakoni untuk pahala, ora dilakoni ora dosa. Itu sunnah menurut ahli fikih. Kalau menurut ahli hadis, sunnah itu adalah apa-apa yang datang dari Habibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Ya. Nah, apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tadi ini secara i'tiqadi,
Tetapi yang kita bahas seperti secara hukum. Secara hukum sunnah itu atau makdub itu apa-apa yang dikerjakan dia dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini sunnah. Jadi aneka sunnah itu beraneka macam gitu. Namanya sunnah aja macam-macam. Sunnah itu sendiri, yang sunnah itu secara bahasa artinya adalah at-thariqah, jalan. Kadang disebut juga ar-rawatib, itu juga sunnah. Kadang disebut dengan al-mandub, ini sunnah. Kadang disebut juga dengan an-nawafil, itu juga sunnah. Istilah sunnah ini macam-macam. Jadi tidak semua perintah Allah itu, perintah Allah dan Rasul itu wajib kan? Tidak semua secara tekstual yang ada di dalam Al-Quran atau hadis itu tidak serta-merta menjadi wajib. Nah, inilah yang harus dipahami oleh para taubater. Mengapa? Karena untuk mengatakan wajib atau sunnah itu betul-betul harus belajar. Butuh belajar. Ya, contoh perintah Nabi tapi tidak wajib ada. Kalau kita melihat konteks hadis di dalam sholat tahiyatul masjid itu perintah. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW sedang khutbah, ada orang datang, dia langsung duduk, disuruh berdiri lagi, sholat 2 rakaat. Itu para ulama mengatakan itu disuruh sholat tahiyatul masjid. Tapi tidak ada satupun dari para ulama madhab yang kami ketahui tentunya mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid bagian dari sholat wajib. Itu adalah sholat sunnah, padahal perintah. Kenapa? Ya nanti kita akan panjang. Jadi itu bagian dari amalan sunnah. Setelah tadi kita bahas ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Nah, makruh ini apa? Nah, kalau makruh itu dari kata karoha yukrohu. Di dalam kitab ini, makruh itu ma yusabbi ala tarkihi wala yu'aqibu ala fi'lihi wala yu'aqib ala tarkihi, yaitu apa-apa yang ditetapkan untuk ditinggalkan, suruh ninggalkan, tapi kalau ngeyel tetap dikerjakan nggak dosa. Ini namanya makruh. Jadi makruh itu juga ada dibagi. Ya. Makruh ini sebenarnya kan bagian dari larangan juga. Bagian dari dalam konteks-konteks yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Tapi tidak pada posisi haram. Gak sempat hukumnya haram, gak nyampe. Tidak sampai haram, tapi ada larangan-larangannya. Makruh itu. Maka makruh itu macam-macam. Contoh makruh ringan atau makruh tanzih itu seperti apa? Nah, makruh kan terbagi 2 tadi. Yang pertama ada makruh tahrim, yang kedua makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang ringan. Ya, contoh kita akan mau puasa ini. Contoh amalan makruh adalah berendam di siang hari ketika berpuasa di sungai. Biar adem. Itu makruh. Ada lagi berkumur ketika puasa. Nah, kalau wudu berkumur ketika puasa di siang hari itu makruh. Berarti tidak usah kumur. Boleh kumur, tapi makruh. Jadi dia dilarang, tapi tidak pada titik sampai dosa karena dalilnya itu masih menunjukkan ada beberapa yang korinah sebagian membolehkan. Contoh lagi. Contoh makruh itu memakai baju pakai tangan kiri dulu. Tidak boleh, makruh itu. Makruh. Harusnya kan tangan kanan. Tapi karena dia pakai tangan kiri dulu, makruh. Karena di antara amalan makruh itu tidak mengambil keutamaan sunnah.
memakai baju tangan kanan dulu itu sunnah bukan? Iya. Tapi dia tangan kiri dulu itu makruh, tidak sampai pada posisi haram, dibenci. Tapi kalau pakai tangan kiri kan tidak baik. Tidak dosa. Tidak dosa. Lalu kalau makruh yang berat? Makruh namanya disebut dengan makruh tahrim. Dia sudah mendekati hampir dosa. Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan makruh tahrim ini sudah dosa, tapi tidak sampai level haram. Dosa tapi tidak level haram. Haram. Ada yang sebagian mengatakan seperti itu ulama. Ada yang mengatakan bahwa makruh tahrim ini ya memang dilarang, tapi tetap pada kondisi dia tidak dosa. Namanya makruh kok. Tapi karena tahrim itu sudah ada pelarangan-pelarangan, di antaranya musbil, memakai celana di atas di bawah mata kaki. Itu tidak sampai dosa, tapi dia melakukan kemakruhan. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Karena hadis-hadisnya yang melarang tentang di bawah pakai mata kaki itu ada. Sombong katanya. Sombong. Nah, tapi dalil yang menunjukkan bahwa ini tidak apa-apa itu juga ada. Maka para ulama mengatakan ini sekedar makruh, tidak sampai haram. Dipakai tidak masalah. Itu contoh. Berarti artinya dari bab makruh ini tidak semua yang dilarang oleh Allah itu semena-mena jadi haram ya? Tidak semuanya semena-mena jadi haram. Kita tidak boleh. Para ulama, apalagi kalau kontemporer ya, kita berbicara kontemporer. Itu haram dan tidak haram, sesuatu yang sudah dilarang itu kita betul-betul hati-hati, karena dampak itu juga harus dilihat ya, dampak itu juga harus dilihat langsung atau tidak langsung, dampaknya itu juga berbeda-beda. Lah di sini loh Mas, kenapa kita perlu berbicara tentang fikih prioritas. Ini pentingnya di sini kan. Yang ternyata sakawae dewe para tobater itu nggak mikir sampai ini. Nggak belas. Ngerti nih itu kalau ini hadis dikerjakan. Iya. Ini hadis dikerjakan, orang ngerti. Terus saya juga gitu, baca tek nggak sesuai ini, salah. Oh, padahal nggak gitu, ya enggak? Iya. Nah di situ kenapa kita harus ngerti fikih prioritas. Tadi udah berapa? Wajib, sunnah, makruh. Yang sekarang mubah. Nah, mubah itu gimana? Mubah itu adalah kalau di dalam kitab ini ma la yusabit ala fi'lihi wa la yu'aqib ala tarkihi. Apa-apa yang tidak diperintahkan ya untuk mengerjakannya, dan apa-apa yang juga tidak dihukum ketika meninggalkannya, itu mubah. Nah, contoh keseharian dari mubah itu tadi. Makan, tidur, jalan-jalan, ya aktivitas nyapu dan yang lain-lain itu secara globality itu amalan-amalan mubah. Berarti keseharian kita ya? Keseharian kita. Nah itu dihitung ibadah enggak? Kayak gitu. Begini. Para ulama itu memberikan keterangan yang sangat indah. Pembahasannya adalah mahwal ibadah. Apa itu ibadah? Apa tuh? Ibadah itu kalau zaman saya mondok itu ngamalkannya definisi ismun jami'un mayuhibullah wa yardohu, yaitu ibadah itu segala nama atau pekerjaan apa-apa yang dicintai Allah dan dia diridhoi, termasuk amalan-amalan keseharian kita yang tidak diperintah dan tidak dilarang. Kalau kita berharap untuk Allah, bagian dari pengharapan untuk Allah, maka itu amalan mubah ini jadi ladang pahala, jadi ibadah. Contoh makan kan fitrah manusia. Tapi karena makannya itu dalam rangka diniati, kalau saya makan ini nanti saya sehat, saya untuk ibadah sholat. Kemudian dia makannya ngucapin bismillah,
yang dimakan juga barang yang halal, makannya juga pakai tangan kanan, kemudian dia kalau sudah selesai juga alhamdulillah, kalau makannya lebih dia berbagi, kan jadi ladang pahala dan itu ibadah. Nah kalau lupa baca bismillah itu ibadah enggak? Bisa jadi ibadah enggak? Kalau dia tidak baca bismillah lepas daripada ibadah. Bahkan makannya dimakan setan. Dimakan setan? Dalam konteks secara keterangan khobari hadis ya, orang yang makan kemudian dia tidak membaca bismillah, maka setan ikut makan. Ini secara khobari i'tiqadi. Artinya ada pengkabaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau makan kemudian dia lupa baca bismillah dan di tengah-tengah baru ingat bacanya apa coba? Anak TK ngerti lo? Apa tuh? Bismillahi awali wa akhiri. Nah itu kalau dalam khobar yang didapat dari hadis Rasulullah yang kita yakini, maka saat itu setan itu muntah-muntah. Itu yang pertama dimakan, kalau kita baca di tengah langsung muntah. Iya. Kalau ibu tak itu bacanya beda lagi tak? Ibu tandu. Tandu. Ah, ya iki. Ya tentu masih dalam konteks yang awal gitu. Ini penting sekali. Jadi ibadah itu juga terbagi jadi dua. Iya. Oh ini tiga, dua gini Pak. Jadi ada ibadah yang sifatnya mahdoh. Mahdoh itu ritual Bang. Seperti tadi yang wajib sholat. Ada juga zakat. Ada juga tilawah Al-Quran. Sesuatu yang dalilnya jelas, tata caranya diatur dalam Quran dan Sunnah ada. Ulama membahas di dalam kitab fikih ada. Itu namanya kalau dalam bahasa ibadah yang dalam ritualisme itu namanya mahdoh. Yang wajib. Yang sifatnya mahdoh, mau wajib mau sunnah. Ini ibadah mahdoh yang pertama. Yang kedua ghairul mahdoh, di luar ritual. Ya tadi termasuk amalan-amalan keseharian kita yang itu menjadi ya tidak diperintah, ya tidak dilarang, tapi karena kecerdasan orang beriman itu menjadi ladang pahala. Karena diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila niat kita itu karena Allah, amalan mubah pun bisa jadi pahala. Betul sekali. Jenengan pinter Bang. Ono niki. Jadi semua aktivitas kita, keseharian kita, ya keseharian kita semuanya ya, semuanya yang tentu amalan-amalan baik, maka ucapkan bismillah kita dapat pahala. Kalau amalan jelek jangan ucapkan bismillah, mau nyium pacar bismillah enggak boleh. Hukumnya haram. Enggak boleh. Bismillah enggak boleh. Ya enggak boleh hukumnya. Jadi dari paparan Ustadz yang banyak tadi ya, sebagai orang awam kan kami tak tahu ya mana yang wajib dan yang sunnah dan mana yang haram dan yang makruh. Terus bagaimana kami itu bisa mengetahui ini semua? Ada amalan wajib, ada amalan yang haram dikerjakan, larangan ya. Ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Ini semuanya tidak boleh serta-merta para taubater atau orang awam ini langsung membuat baca Quran dan sunnah dibaca sendiri, dipahami sendiri, tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Apakah bahaya kalau seperti itu? Sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya. Caranya bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir ini para ulama, nerangkan mereka adalah para ulama. Ya, orang-orang ahli dzikir siapa? Ahli ilmu yang menguasai tentang ilmu-ilmu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang awam,
kalau engkau tidak ngerti tentang permasalahan agama ini, tidak ngerti permasalahan soal hukum-hukum di dalam agama ini, tanyakan kepada para ulama. Jadi wajib kita bertanya pada ulama. Wajib itu adalah ibadahnya orang awam, yaitu berguru kepada kiai, ulama, ustadz yang paham tentang syariat Islam. Nek ada orang awam buka terjemahan sendiri, beli hadis sendiri, ditelaah sendiri, diotak-atik sendiri, itulah yang mengakibatkan kocar-kacirnya agama. Kemudian dia berfatwa dengan fatwa hawa nafsunya, dia tidak berkapasitas, nggak punya ilmu, orang ngerti bahasa Arab, nggak ngerti usul fikih, tidak ngerti ketetapan madhab, tidak ngerti nahwu sorob, tidak ngerti tentang asbabul nuzul, ilmu hadis nggak ngerti, otak-atik hanya berdasarkan apa yang dia ngerti, kemudian dia berfatwa. Ini namanya ruwaibidah. Tapi kan katanya kita sebagai orang Islam itu kudu berpegang pada Quran dan Sunnah. Betul sekali. Nah, terus gimana itu? Orang Islam memang harus berpegang kepada Quran dan Sunnah, tapi ono tata carane. Ada tata caranya. Ada tata cara, adab-adab yang harus diindahkan bagi orang Islam. Jadi kita tidak boleh sakarepe dhewe maca dhewe gitu. Betul sekali. Wong zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ketika masih gesang tesih hidup di zamannya beliau, para sahabat itu dalam memahami Quran saja itu bertanya kepada Rasulullah. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, tidak boleh serta-merta mendengarkan dari Quran dipahami langsung karena salah. Ketika Rasulullah sudah sedo, kemudian Al-Quran dan Sunnah itu sudah ada, itu saja para generasi selanjutnya bertanya kepada para sahabat. Begitu juga selanjutnya bertanya kepada para tabiin, bertanya kepada tabiut tabiin. Sing ditanya ini sopo? Itulah yang disebut ahli ilmu, ulama. Jadi harus nyambung bersanad gitu. Nyambung bersanad disebut ulama. Makanya ndak boleh kalau jenengan ini ki otak-atik Quran terjemah sendiri, kemudian jenengan statuskan Quran terjemah, jenengan hukumi dhewe, kocar-kacir agama bentuknya. Berarti kalau kita beli Quran, beli hadis, kita baca, berarti kalau kita sampaikan tuh kita tidak punya sanad, tidak bersanad ya ilmunya. Begini, kalau sekedar hanya menyampaikan ayat Quran, mubah-mubah saja. Sekedar menyampaikan mubah. Tapi kalau dia kemudian menganalisa Quran itu secara dalam dan dia salah, dia tidak berkapasitas, tidak boleh. Orang awam itu ibadahnya terhadap wahyu Allah itu bukan menganalisa wahyu, tapi bertanya kepada para ulama. Dan ini loh hebatnya Islam, yaitu dengan sanad. Kudu bersanad. Sanad. Saya punya guru, guru saya punya guru, guru saya punya guru, yang guru-guru ini nanti sampai harus pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Terus bagaimana dengan fikih prioritas yang menjadi tema kita saat ini, Pak? Oh ya, gini. Minum dulu boleh Pak? Saya juga. Ya. Hari ini pertanyaan yang jenengan hebat banget. Bismillah. Yang bikin siapa dulu kan? Ini promosi ini. Nah, kenapa Bang Tahan? Hal ini perlu kita bahas karena saya melihat teman-teman ini salah mengambil prioritas dalam hijrah mereka. Ada yang salah ngambil prioritas? Banyak sekali. Contoh beberapa teman-teman yang mereka ngaji, saking senengnya dia melihat kenyataan, ini realita dulu.
realitanya umat Islam ini di Gaza banyak dibunuhi oleh orang-orang Israel, laknatullah. Di India kaum muslimin dibantai dengan sedemikian rupa. Ini realita. Realita ya. Kemudian di Uighur, kemudian di Rohingya, kemudian di Suriah juga tidak henti-henti. Melihat seperti itu, kadang rasa empatik kita muncul, betul enggak? Betul. Kemudian dia mendapatkan share-sharean, wacana-wacana, artikel-artikel dari Facebook yang dia tidak sempat untuk menyaring dan bertanya kepada Ustadz, yang akhirnya dia masuk secara empatik dan simpatik, seakan-akan bahwa memang ini layaknya untuk berjihad di jalan Allah tanpa ilmu, tanpa menimbang sesuatu, tanpa melihat dia itu siapa. Wah, akhirnya dia rasanya itu pengen maju perang, perang baik. Padahal baca Quran belum bisa. Infak secara harta ya sih pailit. Ayo infak. Udah kon jihad berangkat dhisik. Tapi kon infak enggak mau. Tapi kan dia punya giro tau. Lah iya, tadi. Oh, prioritas tadi ya. Prioritasnya belum ngerti, ilmu tauhid tidak ngerti. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisin yamuhu binamsi. Orang ngerti. Ada orang ngaku dia ahlu tauhid. Ya. Tapi ditanya Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisin yamuhu binamsi. Gak ngerti. Padahal ini untuk mengenal Allah harus lewat ini. Kudu itu. Iya. Kalau tidak ngerti ini bagaimana akan mengenal Allah? Ini rumusan yang dikasih oleh Allah, yang dikasih oleh ulama, dirancang oleh para ulama. Kemudian dia tidak ngerti. Lah dia mau jihad untuk siapa? Jihad untuk Islam katanya. Loh, yang Islam yang mana? Loh, iya enggak? Oh, iya. Dia nggak ngerti prioritas. Gitu. Loh, Islam ini. Kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang ini. Iya. Disebut dengan sumbu pendek. Bukan kesalahan dia, bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena dia tidak ngerti prioritas beramal. Ya, ternyata saya baru sadar tak. Ternyata bahas ini penting sekali ya. Sangat-sangat penting, terutama kita di akhir zaman ini penting sekali untuk taubater. Fikih prioritas ini sangat penting sekali. Nah, fikih prioritas itu gini, apa toh yang harus kita prioritaskan itu? Yang pertama, ini yang pertama, tolong teman-teman dicatat ya. Yang di Facebook dan teman-teman dicatat apa yang harus diprioritaskan dalam amal kita ini. Ini yang pertama. Dan jangan lupa di-share ya ke wall masing-masing. Yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Ini pasal pertama. Bang, dipasang ini bang. Meringat ya ini. Ya pertanyaannya gebot. Oh, saya tidak keringat kan? Yang wajib lebih diutamakan dari sunnah. Itu yang pertama. Contohnya tak? Contoh dari yang wajib gini. Saking dia senengnya tentang sunnah Rasulullah. Saking senengnya. Kemudian dia ngerti pahala soal sholat tahajud. Berbicara tentang keutamaan sholat tahajud. Bahwa di antara orang yang bisa masuk surga itu, di antaranya orang yang istiqomah melakukan sholat tahajud. Setelah dia tobat, setiap hari dia tahajud. Lo nek perlu, ya akhi, mari kita tahajud. Tiap malam dia tahajud. Bangunin temennya tak? Bangunin temennya nek perlu. Di share nek grup nek perlu. Cuma sholat subuhnya kawanan. Ketinggalan sholat subuh. Dikira kesuwen. Tidak mau sholat subuh. Subuhnya di waktu duha. Sekarang bang,
Apa hukum sholat tahajud? Sunnah. Apa hukum sholat subuh? Wajib. Ini dia salah porsi. Punya uang, setelah tobat dia miliarder, dia kayaker. Oh, saking kayanya dari kayaker. Ulama mengatakan satu amalan wajib dibandingkan satu amalan sunnah itu 70 derajat bandingannya. 70. Iya, sebesar apapun pahala sunnah. Aku melakukan sunnah, kamu melakukan sunnah, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Itu dibandingkan amalan wajib yang mungkin tidak disebutkan pahalanya. Sholat maghrib apa tau pahalanya? Akan dapat apa kamu sholat wajib itu? Pahalanya dalam hadis mungkin hampir tidak kita temukan. Apa toh amalannya sholat duhur apa toh? Coba sunnahnya dapat pahala apa? Mungkin akan tidak kita temukan. Tapi sholat wajib ini lebih mulia dan harus kita tekuni sebelum sholat sunnah yang lainnya. Jangan sampai dia aktif sholat duha tapi lupa nggak sholat duhur. Ya boleh. Boleh. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Jadi kesimpulan wajib dengan yang sunnah, tadi kan Ustadz sampaikan mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Betul. Jadi kalau kita harus menunaikan kewajiban dulu baru bisa melakukan yang sunnah apa gimana Ustadz? Ya, jadi yang wajib menjadi satu prioritas dulu, baru amalan yang sunnah. Contoh yang tadi yang sudah saya sebutkan. Contoh lagi, memakai hijab itu wajib. Memakai cadar itu sunnah. Meskipun ada yang berpendapat wajib. Menutup aurat itu wajib. Memakai cadar sunnah. Ya sekarang terbalik kok. Memakai sunnah, tapi wong betisnya harus sikile ketok. Nggak selopan. Nggak selopan. Oh, nggak pakai kaos kaki. Jadi mata kaki, delamaan kaki itu hukumnya wajib ditutup. Wajib ditutup. Iya ditutup. Wajib hukumnya sunnah. Wajib ditutup. Loh tapi wong betisnya karo mata kakine ketok. Ya bolong. Wajib dulu dilihat dulu. Iya. Jadi gitu. Ini kola-kola ini. Dia kan itu kemana-mana pakai hijab. Pakai hijab kemana-mana. Tapi dia nggak kaos kakian. Wakire betisnya kelihatan, drijine ketok, tungkae ketok. Motek-motek ya, Motek-motek. Nah, lalu itu apa namanya opsi yang apa prioritas sekarang. Yang kedua, bila dihadapkan dua dosa, ini kita jadi prioritas itu kan ada ketidaknormalan kan. Karena ada ketidaknormalan maka harus kita prioritaskan. Kecuali yang ketika semuanya normal-normal saja, itu berarti tidak perlu membahas fikih prioritas. Jadi fikih prioritas itu ada karena ada ketidaknormalan waktu atau karena ada ketidaknormalan yang mungkin sesuatu hal gitu. Bila ada dua dosa, ada dua dosa, kita harus hadapkan. Butuh milih. Harus milih. Dosa bisa milih. Iya, kenyataannya memang seperti itu. Contoh. Ada jomblo. Dia sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya. Melihat wanita-wanita cantik, seperti ini. Ini kita hitung jomblonya. Jomblo ini, yang hadir ini jomblo banyak. Melihat aneka gairah wanita-wanita cantik itu, dia hasratnya muncul tumbuh. Akhirnya dia dekat PDKT, akhirnya dia harus terjebak ke dalam zina. Kalau dia masih bisa nahan, tahan,
Karena zina dosa besar. Tapi kalau sudah di ubun-ubun maka ada. Ya. Pilih di onani atau zina. Ini sama-sama dosanya. Pilih yang mana? Sama-sama dosa. Sama-sama dosanya. Onani dosa. Zina dosa. Dalam fikih prioritas. Dalam usul fikih ambil dosa yang kecil, yang ringan. Ketika dia bisa puasa. Ketika dia mampu macam-macam, ini kan normal. Ya. Ini tidak normal. Maka saat itu suruh milih onani. Bukan saya menghalalkan onani, tidak. Ya. Tapi dalam kondisi yang tidak normal seperti ini, maka dia onani diperbolehkan. Ya. Ini kudu dijelaskan ini, nanti di pelintir bahaya. Loh, iya, makanya ini tetap haram. Ya. Tetapi karena dia mau terjebak pada dua dosa, maka pilih dosa yang kecil. Lalu contoh belajar ilmu wajib lebih diutamakan dari ilmu nafilah itu? Betul sekali. Ini prioritas yang selanjutnya, Mas. Ya. Ketika mau belajar Islam, itu kan ilmu di dalam Islam banyak sekali. Quran, sunnah, macam-macam. Ulama-ulama fikih membahas juga macam-macam. Ya kan? Ya. Maka pelajari dulu al-wajibat, kewajiban-kewajiban kaum muslimin, kudu ngerti. Lah hari ini itu langsung main sunnah Nabi yuk. Dikit-dikit tak sunnah. Tobat langsung main sunnah Nabi. Belum paham rukun sholat itu apa? Ya enggak? Ya. Apa syarat wudhu itu apa? Rukuk yang benar itu bagaimana? Yang membatalkan sholat itu bagaimana? Sujud sahwi itu seperti apa? Puasa itu kapan mengucapkan niatnya? Atau puasa yang batalkan? Nggak ngerti yuk. Ngerti nih jenggot, ngerti nih katok cingkrang. Dia belum ngerti gara-gara kiainya ndak jenggotan disebut kiai ahli bid'ah. Orang gelem. Itu bukankah bagian dari proses? Betul sekali, tapi masalahnya dia tidak ngerti. Maka ini prioritas. Hal itu tidak salah, tetapi hal itu menjadi salah ketika dia tidak ngerti prioritas. Maka ini penting. Ya enggak? Ya. Loh, penting loh ini. Dia nggak ngerti. Lah, mari kocar kacir yang seperti ini. Loh, sekali lagi berjenggot itu bagian dari sunnah. Pakai katok cingkrang bagian adab dari orang berpakaian. Sholat berjamaah bagian dari keutamaan di dalam melaksanakan. Tapi kalau dia tidak ngerti, dia tidak ngerti mana ilmu-ilmu wajib dan mana ilmu-ilmu yang nanti sunnah. Wah, ini perlu didudukkan. Maka para ulama zaman dahulu itu bukunya tipis seperti ini. Tipis ini dalil-dalil nggak begitu banyak. Hanya ditunjukkan orang awam itu gini dulu. Nggak bicara langsung dalil. Nggak langsung. Yang penting ngerti dulu. Dosa itu mari gini. Kapan seseorang jadi kafir seperti ini. Terus kita sholat harus seperti ini. Kalau di dalam fikih Syafi'i ada kitab Sulamun Taufik. Sulamun Taufik itu berbicara apa-apa yang wajib-wajib. Itu bagus sekali untuk dikaji. Terus ulama-ulama sekarang juga seperti ulama-ulama Saudi juga bahas juga al-wajibat, apa-apa yang wajib diketahui oleh orang. Jadi dasar-dasarnya dulu gitu. Dasar-dasar dulu. Jangan ilmu-ilmu yang ranting-ranting dulu. Baru kenal Islam. Ya. Kalau pakai sorban itu adalah sunnah. Loh, betul. Pakai sorban itu sunnah. Bagian dari syiar dari pakaian orang Islam. Kemudian karena dia tidak ngerti apa kedudukannya sorban, orang pakai dikira syirik, ahlul bid'ah, musyrik. Wah, ini bid'ah. Loh, kenapa? Loh, karena dukun di tempat saya pakai belakon. Berarti om yang pakai belakon itu juga kaum musyrikin. Wajar. Sempat menyambar-nyambar itu dan. Dan dia nggak ngerti mana ilmu wajib dan mana ilmu fikih. Lalu contoh ilmu wajib nggak ngerti. Maka ini perlu diutamakan dulu. Iya. Ya. Lalu
Lalu contoh konsen menghilangkan kebiasaan buruk daripada melakukan amalan baik yang sifatnya mubah-mubah saja itu seperti apa? Begini. Di antara konsentrasi seorang hijrater atau bater itu adalah berubah. Kemarin kita sudah bahas Bang hadis riwayat Muslim ya. Apa itu hijrah? Mahwal muhajirin. Apa itu muhajirin? Muhajirin itu adalah meninggalkan sesuatu yang dulu adalah amalan dosa untuk kita tinggalkan. Dia pindah dari maksiat menuju taat. Dia pindah dari zulumat menuju nur. Ya. Kalau bahasanya Bang Afif, darkness of the likeness. Oh, gitu. Jadi darkness of the likeness. Ini konsentrasinya. Jadi bila disuruh konsentrasi, maka seorang tobater itu sebenarnya harus lebih konsentrasi memperbaiki akhlak untuk meninggalkan keburukan-keburukan. Lebih diprioritaskan dia. Contoh, kalau dia dulu suka berjudi. Konsentrasinya dia ya bagaimana dia tidak lagi berjudi. Itu yang penting. Bukan sekedar ikut poya-poya. Bukan sekedar ikut gerudak-geruduk pengajian. Ya itu bagian dari yang harus Tapi kalau disuruh milih karena ada prioritas. Maka bagaimana dia hari ini menahan diri untuk tidak judi, itu konsentrasi wajib bagi dia dibandingkan yang lainnya yang sifatnya sekedar tambahan-tambahan saja. Lalu contoh lebih konsen ke tauhidullah daripada fikih yang masih diperdebatkan ulama itu gimana? Ya betul. Di antara prioritasnya memang itu. Tauhid ini dakwah awal. Sedangkan fikih ini nanti perdebatannya panjang. Yang terjadi hari ini adalah bagaimana para tobater, orang-orang awam ini muncul setelah dia tobat merasa sok ngerti masalah fikih yang ulama zaman dulu itu sudah khilaf, itu diangkat kembali, akhirnya suasana pecah, rame gara-gara dia. Seharusnya dia konsen tentang ke tauhidullah, bagaimana dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, mentauhidkan Allah saja, bersandar kepada Allah. Kalau dia ngerti ini orang Islam, ini sesama orang Islam, beda masalah khilafiyah, dia tinggalkan dulu. Loh, ini ada yang kunut, ini tidak ada yang kunut, nanti dulu. Sama-sama Islam kok. Toh dulu juga dia tidak sholat, sekarang dia sholat. Kenapa? Setelah dia berpaham bahwa kunut itu bagian dari bid'ah menurut dia. Kemudian ada kelompok yang kunutan serta merta disalahkan. Ini tidak bijaksana. Seharusnya dia konsen ke tauhid. Ketika dia tidak punya uang, itu dia merana-rana banda. Ketika saudaranya sakit, itu dia punya rasa empatik atau enggak. Ketika dia sedang pada posisi terpuruk, itu dia bisa up enggak. Berarti ngelatih hati gitu ya? Iya betul. Dia lebih pada mengutamakan amalan kolbu daripada amalan dohir. Lalu contoh yang lebih mengutamakan kondisi kolbu daripada kondisi lahir itu gimana? Gini, contoh sholat. Karena teman-teman kalau sholat kebanyakan ngerti. Sholat harus lurus, sunnah. Sholat harus rapat, sunnah. Sholat harus mencari shaf yang paling depan, sunnah. Tapi jangan gara-gara pengen shaf depan itu oyok-oyokan dengan orang. Akhirnya orang terpecah. Ada orang yang berpaham kalau kaki didempetkan gini itu risih. Karena ketidakpahaman atau memang dia pahamnya seperti itu. Karena
dia pengen, akhirnya kaki itu diidak-idai. Ya sudahlah, kalau dia tidak mudeng itu ya sudah. Itu tidak boleh gudak kaki gitu. Gak usah. Gak usah. Dia lebih baik konsen kepada kolbunya. Jangan sampai gara-gara pengen merapikan soft barisan, justru menghilangkan kekhusyuan dia dalam sholat. Bingung golek sikil. Allahu Akbar, sikil golek. Bingung deh. Sedangkan khusyuk di dalam sholat itu keutamaan. Yang lebih prioritas. Yang lebih prioritas. Niat karena Allah itu lebih memperbaiki kondisi batin kita ketika sholat, meresapi setiap kalimat yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la, ada yang gitu, ada yang kita wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada yang seperti itu. Jadi kondisi lahir dengan kondisi kolbu, penting kondisi kolbu. Berapa banyak amalan-amalan lahir kita itu hilang gara-gara kondisi hati kita itu bukan bergerak karena Allah. Ada muatan tersendiri. Sholat karena pengen aku sebagai ahli sunnah, takbirnya Allah. Bisa jadi dia ikhlas. Kalau ikhlas tidak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau dia pengennya niatnya dilihat bahwa aku itu lo ngaji, kowe iki lo gak ngaji. Kowe sing takbirmu sing sak gegeri sing gini-gini ku salah kudu gini dodo. Kan dia tidak mengutamakan amalan kolbu. Ya enggak? Iya. Ini penting, ini prioritas. Banyak diantara kita lupa soal ini. Iya betul. Lalu contoh yang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas atau jumlah. Ini gini bang. Tadi kan kolbu kepada yang lahir. Konsekuensi dari ini kita lebih senang pada kualitas. Karena di dalam Islam banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keterangan gambaran tidak baik soal mayoritas. Kebanyakan orang itu tidak tahu, kebanyakan orang itu sesat. Itu ada kata-kata hal yang seperti itu. Jadi kita itu harus lebih mengutamakan kualitas ibadah daripada kuantitas ibadah. Kualitas ibadah. Contoh, sholat malam itu hukumnya sunnah. Anda boleh 2 rakaat 1 witir boleh, 4 rakaat 3 witir boleh, 8 rakaat 3 witir boleh, atau sampai 21 juga boleh, atau sampai 33 juga boleh. Atau para ulama sebagian mengatakan sholat malam itu tidak terbatas rakaatnya, sak pegeli. Maka daripada sholat 100 rakaat atau 101 lah dengan witir kan ganjil ya. 101 rakaat seumpama ini ya, untuk menunjukkan kualitasnya banyak. 101 rakaat tapi hanya selesai dalam waktu 1/4 jam. Lebih baik sholat 11 rakaat atau 21 rakaat tapi mulai jam 8 malam sampai mau jam 3 pagi. Jadi kualitasnya yang terpenting kualitasnya itu lebih diutamakan. Lalu contoh yang lebih mengutamakan menghilangkan mudarat daripada memberi manfaat. Betul sekali. Di dalam fikih prioritas Islam itu sangat memberikan perhatian soal madarat daripada memberikan manfaat. Kalau guru saya itu memberikan contoh gini. Ketika kamu sedang sholat di pinggir sungai dan sungainya itu banjir, banjir. Ternyata ketika engkau akan sholat sudah kau hempaskan sajadah,
dan kau sudah persiapan, ternyata di depanmu ada orang yang sedang tenggelam. Itu kalau menurut fikih prioritas, tunda sholatmu. Kalau kamu bisa renang ya. Udah bisa renang ya. Udah bisa renang lah, iki malah matur dua-duanya. Matur dua-duanya. Maka bantu dulu yang mau tenggelam ini, karena ini soal nyawa. Berhubungan dengan nyawa manusia. Bersama dengan nyawa, ini madorot. Bersangkutan dengan madorot. Gitu tuh. Tinggalkan dulu sholatnya. Bisa nanti. Wanda kata waktunya itu habis-habisan pun, meskipun sebagian masih khilaf, masih bisa dikodok. Meskipun ulama fikih berbeda pendapat soal hal ini. Karena begitu pentingnya nyawa manusia. Pentingnya nyawa. Ada yang tanya? Monggo, Bang Fik. Itu lagi. Gak ada door prize loh ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Akhir-akhir ini kan kita ketahui semuanya ada beberapa kejadian yang di Indonesia ada wabah penyakit, yaitu kita ketahui corona. Dan beberapa hari kemarin ada fatwa dari MUI bahwasanya untuk sholat di rumah dan untuk sholat Jumat juga diganti dengan sholat duhur. Ada beberapa fatwa MUI yang seperti itu. Nah, di sini saya mau bertanya untuk fikih prioritas. Jadi kita lebih mengutamakan yang mana? Ada beberapa ulama yang mengatakan kenapa kau harus menjauhi masjid? Bahwasanya kita ketahui corona itu terjadi di Cina, di Wuhan tepatnya. Di sana itu malah orang-orang kafir itu berbondong-bondong masuk Islam dan pergi ke masjid seperti itu. Nah, ini apa yang kita harus lakukan menurut Ustadz Dino di saat hal seperti ini? Apakah kita harus tetap sholat berjamaah di masjid atau sholat di rumah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebenarnya MUI sudah memberikan keterangan secara jelas mana-mana yang harus sholat di masjid dan mana-mana yang harus meninggalkan masjid. Artinya yang pertama adalah zonasi. Kalau zonasinya masih hijau, maka tetap harus berada di masjid. Kalau zonasinya adalah kuning, maka usahakan dengan waspada dan ketat harus tetap di masjid. Adapun kalau zonasinya memang sudah merah, ya memang hal itu para ulama terjadi khilaf. Kalau saya pribadi, bila itu memang sudah zonasi merah, tidak ada salahnya dia meninggalkan masjid. Tidak ada salahnya, karena melihat dalam koridor soal makna nyawa, itu kan masih asumsi sebenarnya. Tapi kalau memang itu baru asumsi dan masih kalah dengan keyakinan, tidak jadi masalah bagi mereka yang tetap di masjid. Jadi fatwa-fatwa yang mengatakan pada zonasi merah itu memang boleh meninggalkan masjid, itu secara konteks syar'i juga tidak salah. Karena secara teoritis dari fikih prioritas seperti itu. Tetapi bagi para ulama yang mereka tetap yakin, kalau dalam bahasanya meninggalkan masjid untuk meninggalkan masjid untuk melepaskan dari virus ini, teori ada di dalam masjid menunggu ketakwaan, ini fakta, istilahnya kan gitu ya. Nah, ini pada titik keyakinan. Akan lebih ngeri lagi bila dia sudah takut tetap nekat sholat ke masjid. Ini berbahaya juga. Sudah takut, asumsinya sudah khawatir, dia nekat ke masjid, juga berbahaya. Maka orang-orang yang takut seperti ini diperbolehkan untuk meninggalkan masjid. Artinya bukan meninggalkan ibadahnya, tapi diperbolehkan untuk tidak sholat di masjid. Tapi bagi mereka yang kuat, ya nggak masalah.
Ya udah masalahnya. Karena bagi yang takut itu pasti dia tidak konsen. Sebelahnya tuh ada yang batuk udah parno dia. Iya, ya udah. Iya. Tapi ada pun pemerintah ada kasus di mana? Jeruk itu ya. Yang di Jakarta itu ya, yang di kebun jeruk, akhirnya diisolasi semuanya 200 orang. Itu juga nggak salah pemerintah. Karena mementingkan antara madorot dan manfaat. Kita sholat di masjid itu kan memberi manfaat, sedangkan penularan terhadap virus ini madorot. Dan dalam ini ulama khilaf. Kita kembali kepada fatwa para ulama yang diyakini itu saja. Tinggal manut gitu. Manut ya. Kalau blura sementara wong yang atasannya masih nyanyi-nyanyi. Loh ini ngaos kalau ada, ngaos kalau ada yang berani tanda tangan bahwa harus jalan ngaji Ahad. Loh ini masalahnya tidak ada yang berani tanda tangan. Siapa yang tanggung jawab? Loh kalau ada yang berani tanda tangan ngaji tidak apa-apa. Masalahnya tidak ada yang berani tanda tangan ya kita liburkan dulu. Ini sangkut pautnya penekanan dan perbatinan ini. Terakhir kan, ini kan udah jam 17.25 ya. Ini contoh yang lebih mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Iya, kalau ini jelas. Contoh, kalau ada dua kepentingan umum dan kepentingan pribadi, mana yang harus kita utamakan? Dalam bab ini, dalam kondisi yang tidak normal ya Bang. Ya. Kalau dalam bab normal tadi beda lagi. Ada kondisi nafsiyah, seperti contoh wajib tadi. Ada kondisi yang di luar. Kondisi sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengutamakan perang saat itu, bagaimana tidak ada dana dan kemudian para sahabat disuruh untuk infak. Maka saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu justru menginfakkan seluruh hartanya untuk negaranya Rasulullah saat itu. Ditanya, keluargamu kamu tinggalkan apa? Aku tinggalkan yaitu Allah dan Rasul yang akan menjamin. Ini lebih utama ketika dia mampu, Bang. Ketika mampu. Iya, tentu ketika mampu. Jadi bila ada kepentingan antara umat dan kepentingan pribadi, itu harus diutamakan dulu umat. Dalam kondisi tertentu, seruan jihad ketika sudah ada, umpamane tiba-tiba negara Indonesia dijajah, dibuom kabeh. Bojo gandulita ya tetap kudu berangkat. Ya kudu berangkat. Malah sejak sekarang ini kalau punya istri itu harus dididik. Ini Abi memang posisinya urung darurat, tapi latihan. Istri-istri kita itu harus kita latih seperti itu. Tidak boleh istri kita latih manja-manja, itu tidak ada. Muridnya Kiai Samping Lepen, muridnya Ustadz Deno Haji Murti, kalau sudah pengen jadi suaminya, jamaahnya Ustadz Deno Haji Murti, pohon akwat-akwat dikondisikan itu. Harus lebih mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Tolong buat akhwat istri-istri dipahami. Catat ini. Iya, kapanpun ya. Hari ini kita harus seperti ini, jamaah ngumpul, kita berangkat. Jangan gitu. Ya jangan apa ini. Kita nggak boleh manja-manja tuh. Jadi kita ini ilmu yo ora patek ono. Amal yo ora patek akeh. Loh, memberikan waktu untuk umat aja kok pelit. Memprioritaskan tur juga saben dino wae. Kan gak setiap hari loh. Ngaji sepekan sekali. Aksi-aksi yo ora setiap bulan. Acara-acara yo gak tiap tahun ae. Apa to abote untuk Allah dan Rasulnya? Apa abote catat nih. Buat istri-istri yang di rumah ini. Prioritas untuk umat ini. Loh, untuk umat ini penting. Loh kan gitu. Iya. Nah, ini kan udah. Ya udah waktunya. Ada closing statement. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang di mana saja, yang di sini atau yang ada di mana yang hari ini live streaming, kesalahan terfatal
orang yang belajar agama saat ini adalah mereka tidak ngerti prioritas yang harus dilaksanakan, sehingga salah kaprah ketika mereka melaksanakan amalan-amalan Islam. Seharusnya umat Islam ini harus kembali kepada tatanan yang telah diajarkan oleh para ulama, yaitu belajar step by step hingga menuju miracle yang tertinggi, step yang tertinggi. Tidak usah terburu-buru, pelan-pelan. Ayo kita belajar sehingga kita ngerti apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita terburu-buru, pengen cepat menjadi soleh, khawatirnya nanti salah kaprah, bahkan nanti akan banyak yang tercecer-cecer kewajiban-kewajiban. Kelihatannya kita sudah banyak beramal, kelihatannya kita sudah banyak melaksanakan amal soleh, ternyata yang kita kerjakan itu baru amal-amal sunnah, sedangkan yang wajib-wajib banyak kita tinggalkan. Nanti kita akan kecewa justru di akhir hayat kita. Ayo belajar secara bertahap, ikuti arahan para ulama, ikuti para mursyid, ikuti para pembimbing, pembina, para murabi, manut. Jangan terburu-buru. Gitu ya. Barakallahu. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya, Bapak. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih kita ini bicara panjang lebar ya. Ya. Semoga setelah panjenengan mendengarkan semua, panjenengan lebih tahu mana yang harus kita prioritaskan dulu. Dan semoga apa yang tengah melanda negeri kita ini semoga segera selesai sebelum Ramadan. Perlu di like and share. Iya, ini yang kemarin berhasil ditonton berapa orang? Oh ya, kemarin itu 1.900 menjangkau orang. Ya. Besok Ahad kita off dulu, Bang. Gantian Pak Adi Haji sama Bang Afif. Siap. Iya. Sudah 2 kali kita. 2 kali gantian ya. Besok gantian Pak Adi Haji sama Bang Afif. Iya. Dan semoga apa yang kita sampaikan di sini, semoga ini tembus 1.500 atau 2.000 ya, Bang. 2.000. Moga-moga lebih. Ayo bareng-bareng kita like semuanya, share semua ke teman-teman semuanya, bahwa Blora ini sehingga dikenal sebagai kota dakwah. Bukan lagi hanya sekedar kota-kota yang sifatnya macam-macam kae, tidak boleh disebutkan. Nanti ya kita ayo Blora kota dakwah. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muangan sing seweger lesu